Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 26 Januari 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, ternyata ketika kita mendengar sabda Tuhan hari ini, Tuhan Yesus tidak hanya memilih ke-12 orang yang disebut murid eksklusif dan disebutnya sebagai rasul. Ia juga ternyata memilih ke-70 murid yang lain, yang dikisahkan hari ini. Mereka setelah dipilih, mereka diutus berdua-dua untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat lewat ragam macam mukjizat yang bisa dilakukan oleh murid-murid ke-70 murid yang diutusnya sebagai tanda penegasan bahwa Allah memang sudah dekat. Dan sebagai utusan, tentunya mereka menghadapi ragam macam rintangan, bahaya, dan juga penolakan. Dan bahaya itu tadi dikatakan oleh Tuhan, situasi bahaya itu ditegaskan oleh Tuhan. Tadi dikatakan demikian, "Kamu diutus seperti anak domba di tengah serigala." Anak domba, apa daya anak domba? Ya mungkin larinya tidak sekencang domba dewasa. Maka situasi bahaya seperti anak domba di tengah serigala, tentu ini adalah suasana yang mencekam, menakutkan, dan menggentarkan kita ketika kita diutus sebagai utusan Tuhan di tengah situasi bahaya, kesulitan, dan tantangan yang ada. Kita sebagai anak domba dalam satu kawanan domba, di mana Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala utama, dan kalau kita meyakini Dia yang mengutus kita, di mana Dia adalah gembala utama kita, maka tentu situasi ketakutan itu berubah menjadi keberanian, karena kita punya gembala utama yang selalu menjaga, memelihara, dan menguatkan kita. Saudara-saudariku yang terberkati, mudah memang memilih beriman dan percaya kepada Tuhan dengan banyak diam dan pasif saja. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak menghendaki kita berdiam dan menjadi pengagumnya saja.
Sama seperti kisah Injil hari ini di mana ke-70 orang yang dipilih Yesus itu, mereka tidak hanya menjadi pengagum Tuhan, mereka tidak berdiam, tetapi mereka menyediakan diri diutus sebagai utusan. Walaupun mereka menghadapi bahaya, kenyataan bahaya, mereka yakin bahwa mereka punya keberanian karena Yesus sebagai Sang Gembala menjaga, memelihara, dan memberikan mereka kuasa yang juga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka iman itu harus aktif, bukannya pasif. Iman itu mengajak kita berbuat sesuatu. Sama seperti ke-70 murid tadi yang diutus dan mereka mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Mereka tidak sekedar kagum, bangga karena menjadi pengikut Tuhan. Mereka lebih berbangga karena mereka sebagai utusan mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudariku yang terberkati, hanya ketika kita bergerak dan mewujudkan iman dalam karya nyata, daya kuasa Tuhan akan semakin terasa untuk hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil banyak orang untuk menjadi murid-Mu dan utusan-Mu untuk mewartakan kerajaan Allah. Semakin banyak orang yang mau ikut ambil bagian dalam karya-Mu, semakin banyak pula yang mengalami keselamatan dan kebahagiaan sejati. Santo Timotius dan Santo Titus telah mengalami kebahagiaan kekal bersama-Mu karena selama hidup mereka telah ambil bagian dalam mewartakan kebenaran iman akan Engkau sebagai Tuhan. Semoga kami pun dimampukan untuk berani ambil bagian dalam tugas suci, menjadi murid-Mu dengan belajar memilih hidup baik dan benar. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.